channel Bukan Guru. Jadi kali ini selamat datang di sini. Saya akan memperkenalkan satu situs yang luar biasa keren, super keren, yang menurut saya sangat bermanfaat sekali bagi kita, khususnya sangat meringankan pekerjaan kita. Jadi saya berkata bahwa di situs ini salah satu situs yang nantinya akan ada persaingan antara situs yang saya akan sebutkan ini dengan situs Google. Seperti apa situsnya kita akan lihat. Tetapi jangan lupa like, share, and subscribe channel ini biar makin biar tetap kalian dukung, supaya akan saya teruskan memberikan beberapa terus tutorial tentang konten-konten yang menarik seputaran dunia pendidikan. Oke, situs yang saya janjikan tadi yaitu adalah OpenAI. OpenAI ini adalah laboratorium penelitian kecerdasan buatan terdiri dari perusahaan berpenghasilan OpenAI LP dan perusahaan induk nirlabanya OpenAI Inc. Para pendirinya itu terdorong oleh ketakutan mereka akan kemungkinan bahwa kecerdasan buatan dapat mengancam keberadaan manusia. Oke, kita akan lihat ChatGPT. Nah, di dalam ChatGPT ini adalah ChatGPT Optimizing Language Model for Dialogue. Jadi ChatGPT ini adalah salah satu situs di mana situs OpenAI ChatGPT ini memungkinkan kita, ataupun salah satu situs yang terkeren sih menurut saya, karena di mana kita bisa berdialog dengan situs ini. Apa yang kita tidak tahu atau apa yang kita mau cari, kita bisa berdialog langsung dengan ChatGPT seolah-olah bahwa yang kita chat ini adalah robot. Jadi kadang biasa juga kita tidak bisa membedakan antara ini yang kita temuin robot atau manusia. Ternyata setelah saya sudah mencoba sebelumnya, bahwa ChatGPT ini adalah betul-betul 100% adalah buatan dari program komputer. Jadi seperti apa ChatGPT itu, mari kita coba. Kalau biasanya kan kalau di Google itu ketika kita mencari apapun yang akan kita cari, pasti ada referensi. Salah satu contohnya seperti gini. Di manakah letak Maps Indonesia, di manakah letak Indonesia? Pasti di Google menjawab ada beberapa referensi. Tetapi kalau untuk di ChatGPT, ketika kita bertanya ke ChatGPT di manakah letak Indonesia, pasti langsung dijawab dengan akurat. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Kita lihat dulu, kita cari contoh dulu. Halo, kita perkenalan dulu. Halo. Oh, sorry. Biasa kadang di browsernya ini, jadi kalau kita mendapatkan seperti ini, kita tinggal refresh saja. Belum bisa. Halo, apa kabar? Saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Apakah ada yang bisa saya bantu? Coba. Biasanya ini seperti apa ya, kita berinteraksi langsung atau berdialog langsung dengan seperti kayak manusia, jangan seperti kayak seseorang. Tapi ternyata yang kita coba cerita ini ataupun berdialog ini adalah betul-betul program komputer. Saya ingin bertanya, ini kita bisa melakukan dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Saya ingin bertanya, tentu saja saya siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Silahkan tanyakan apa yang ingin Anda ketahui. Coba dibayangin, ketika saya ingin bertanya, dia langsung merespon. Tentu saja saya siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Silahkan tanyakan apa yang ingin Anda ketahui. Saya ingin bertanya, di manakah letak Indonesia? Nah, ini dia.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini terletak di antara daratan Asia dan Australia, dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau yang terletak di antara benua Asia dan Australia, dan di antaranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Gila tidak ini website ataupun situsnya. Ketika apapun yang kita tanyakan, dia bisa langsung menjawab. Oh iya, satu kekurangan daripada OpenAI ChatGPT ini adalah dia tidak bisa connect dengan internet ataupun ke masa depan, yang artinya kecerdasan dia itu sampai di tahun 2021. Selebihnya itu 2022 dan 2019, 2018 itu tidak ini. Salah satu contoh seperti ini. Saya akan bertanya, sepintar apakah kamu? Sepintar apakah kamu? Nah, ini dia. Saya adalah model linguistik yang besar yang dilatih oleh OpenAI, sebuah perusahaan teknologi di Silicon Valley. Saya dilatih pada ratusan juta dokumen teks yang memungkinkan saya untuk memahami banyak topik dan menjawab pertanyaan dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa saya hanya merupakan model linguistik yang dilatih oleh komputer. Jadi saya tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman nyata. Saya hanya dapat memberikan jawaban yang didasarkan pada apa yang telah saya pelajari selama proses pembelajaran saya. Artinya gini, apa yang diketahui ataupun apa yang telah dipelajari pada saat di tahun 2021, itulah yang dia akan tanyakan. Yang kita tidak bisa tanyakan di sini ada beberapa hal. Seperti contohnya begini. Apakah kamu tahu kalender 2023? Ya, saya dapat memberikan informasi tentang kalender tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun ke-23 dari milenium ketiga dan merupakan tahun kabisat di mana terdapat 29 hari Januari. Gila. Keren gak sih? Semua pertanyaan yang dia ini kan, yang dia tanyakan itu dia bisa jawab. Yang kita tanyakan, yang saya tanyakan itu dia bisa jawab. Hanya satu kekurangannya daripada OpenChatGPT ini, kecerdasan dia hanya di tahun 2021, 22, 2, 23 dan seterusnya itu tidak tahu. Jadi hanya yang dia tahu itu di tahun 2021 saja. Oke, saya akan bertanya lagi. Apa ya kira-kira? Saya mau tanya tentang pemrograman ya. Apakah yang dimaksud dengan bahasa JavaScript? Apakah yang dimaksud dengan bahasa JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi web dan membuat situs web lebih interaktif. Bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk menambahkan berbagai fitur ke situs web seperti animasi, formulir interaksi, dan seterusnya. Jadi di dalam OpenAI ataupun ChatGPT ini, apapun yang kita tanyakan dia bisa menjawab. Jadi maka dari itu bijaklah untuk menggunakan situs ini, karena apapun yang kita pengen tanyakan dia bisa menjawab seakurat mungkin. Ada yang lebih keren lagi. Saya punya pertanyaan ke mahasiswa saya, bisa nggak dia jawab ini? Oke. Pertanyaan saya adalah, kita ingin mengelompokkan tingkat keseriusan belajar bahasa pemrograman JavaScript berdasarkan durasi belajar dalam satu hari berdurasi sebagai berikut. Durasi 15 menit, mempunyai keterangan, dan seterusnya. Selesaikan masalah di atas menggunakan kondisi percabangan switch case. Oke, kita enter. Kita lihat, gila tuh. Berikut ini adalah contoh solusi untuk masalah yang Anda ajukan menggunakan kondisi percabangan switch case. Lengkap dengan kodenya, bro. Ini dia. Jadi bagi kalian yang ingin apapun yang kalian mau tanyakan soal pemrograman, tentu saja OpenAI ataupun
ChatGPT ini sangat membantu dengan membuat program-program ketika kalian sulit untuk membuat, ada beberapa error ataupun stuck di dalam pemrograman ataupun coding kalian. Jadi ChatGPT ini sangat membantu untuk menyempurnakan suatu aplikasi ataupun website yang kalian buat di dalam satu ini. Tapi tidak semua pada saat kita mau membuat aplikasi web, terutama umpamanya dengan beberapa bahasa ataupun portofolio yang ada yang kita ingin buat, tidak semua itu secara sempurna dia bisa berikan. Hanya saja tetapi semuanya ini tergantung dari keyword ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa berikan terhadap OpenGPT ini. Ketika kalian pertanyaan kalian itu sesuai dengan apa yang kalian mau tanyakan, pasti saya yakin maksudnya pasti ini dia bisa menjawab. Jadi akhirnya bisa menjadikan suatu program ataupun aplikasi yang kalian buat itu secara betul-betul sempurna. Kemudian ini beberapa contoh. Pada contoh di atas ini kita membuat sebagai fungsi bernama tingkat keseriusan yang menerima sebuah argumen bernama durasi. Jadi ada beberapa, bayangkan dari pertanyaan saya ke mahasiswa ini bisa dikatakan 100% sangat akurat yang dia berikan jawabannya, itu lengkap dengan detail. Jadi untuk kalian bagi mahasiswa ataupun bagi siswa, ketika ada yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan pemrograman seperti ini atau apapun lah yang Anda tanyakan atau kalian tanyakan tentang pemrograman, yang terpenting adalah tingkat kecerdasan ini sampai di tahun 2021. Kita tanyakan lagi di soal berikutnya. Saya punya pertanyaan selanjutnya, yaitu ini dia. Sebuah perusahaan produk makanan ayam geprek selebes mempunyai standar konversi penilaian makanan dan nilai berbentuk mata kata, misal baik, sangat baik, dan seterusnya. Selesaikan masalah di atas menggunakan kondisi percabangan fungsi dokumen.getElement by ID di JavaScript. Saya enter. Kita lihat. Tunggu dulu. Oke, saya ulang. Oke, dia menjawab. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Anda dapat menggunakan kondisi percabangan di JavaScript dengan cara seperti ini. Wow. Gila gak? Gila. Ini soal di mahasiswa saya, dia bisa jawab. Dan dia bisa jawab dengan sesempurna ini, lengkap dengan penjelasannya. Convert rating, di mana rating ini adalah nilai yang ingin Anda konversi ke dalam bentuk kata. Kemudian fungsi dokumen.element by ID ini adalah fungsi dari JavaScript yang digunakan untuk mengambil elemen HTML dengan ID yang ditentukan. Anda dapat menggunakannya dengan cara seperti ini, dokumen.element by ID. Wow, hebat. Jadi cukup sampai di sini. Saya berikan beberapa beberapa pengalaman daripada yang saya buka situs dari ChatGPT ini, bahwa ChatGPT ini ataupun OpenAI ini adalah situs yang betul-betul luar biasa menurut saya, yang mampu memberikan jawaban secara akurat. Kenapa saya katakan akurat? Karena dia mampu menjawab apa yang saya tanyakan. Jadi sekali lagi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan itu harus seakurat mungkin ataupun harus sesuai keyword yang kalian mau tanyakan. Jadi untuk di OpenAI ini kecerdasannya itu dia di tahun 2021, dan OpenAI ini gunakan dengan bijak
cara memakai OpenAI ini, karena OpenAI ini kita berinteraksi langsung dengan komputer dan bukan melalui manusia ataupun orang. Sedemikian rupa dengan ChatGPT ini ketika kita bertanya, dia memberikan sesuatu jawaban yang seakurat mungkin. Apapun yang kita tanyakan kita bisa tanyakan di sini. Dan ChatGPT ini seolah-olah kita bertanya pada manusia, tapi ternyata yang kita temani ini adalah program daripada komputer yang dibikin. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan saya akan berikan terus beberapa pengalaman ataupun share tentang di dalam dunia pendidikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.